Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan membahas tentang bagaimana cara mempelajari keterampilan dalam berbahasa. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, saya akan sedikit menerangkan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Keterampilan berbahasa merupakan patokan utama siswa dalam mempelajari pembelajaran bahasa. Menurut Tarigan, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu keterampilan menyimak, listening skill, keterampilan berbicara, speaking skill, serta keterampilan membaca, reading skill, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis, writing skill, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia. Kita bahas ke topik pertama. Seseorang yang mempunyai kemampuan berbahasa yang memadai akan lebih mudah menyerap dan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan reseptif dalam berbahasa meliputi menyimak dan membaca, yang artinya proses yang berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Contohnya seperti apa? Yaitu membaca. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan dalam atau melalui tulisan. Lalu yang kedua adalah menyimak. Menyimak adalah menangkap atau menyimak serta memahami pesan serta ide dan gagasan yang terdapat pada materi atau pokok bahasan. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mengambil kesimpulan dari membaca adalah proses produksi untuk menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Sedangkan kesimpulan dari menyimak adalah kita bisa saja mendapatkan sebuah inspirasi yang kreatif, serta dapat saja mengevaluasi dan menganalisa fakta atau kejadian yang telah terjadi. Materi selanjutnya adalah pemahaman dalam membaca. Introduction atau pengenalan. Membaca adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat. Selain bisa menambah pengetahuan, membaca juga memungkinkan kita mengambil sebuah pelajaran dari isi buku yang dibaca, baik berupa cerita fiksi maupun cerita non-fiksi, agar setiap aktivitas membaca yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka diperlukan teknik tertentu, yaitu kita sebut salah satunya adalah SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Kita akan membahas apa itu SQ3R dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Tapi saya akan sedikit mencontohkan kepada teman-teman semua, yaitu keuntungan dalam membaca. Untuk memperoleh informasi, keuntungan ya dari membaca untuk memperoleh informasi untuk suatu tujuan, atau kita pada saat itu akan merasa penasaran tentang suatu topik. Keuntungan selanjutnya adalah kita akan dapat memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari dalam kehidupan. Lalu keuntungan selanjutnya adalah dalam berakting dalam sebuah drama, bermain game, serta menyelesaikan sebuah teka-teki lainnya. Misalnya, kita bisa mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. Selain itu juga kita bisa mengetahui bagaimana cara mengoperasikan komputer atau cara-cara lain yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua itu membutuhkan membaca agar kita mengetahui bagaimana cara bermain dan mengaplikasikannya. Oke, slide selanjutnya adalah pemahaman membaca literal. Para peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca apa yang secara langsung tertulis dalam sebuah teks.
Sedangkan membaca interpretasi adalah memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan yang dinyatakan dalam sebuah teks. Untuk dapat menemukan makna yang implisit atau makna yang tersirat ini, keterampilan berpikir pembaca meliputi kemampuan meregionalisasi, menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, dan membuat perbandingan. Ciri-cirinya seperti apa sih? Interpretasi ada beberapa macam, yaitu pertama, membutuhkan informasi atau data objek, membutuhkan pemahaman interpreter terhadap data, serta dapat bersifat subjektif dan maupun objektif. Contoh kasus, sebagai seorang geolog, mereka melakukan interpretasi terhadap kondisi batuan di area sekitar mereka tinggal. Saya akan sedikit menceritakan geolog atau ahli geologi itu bekerja untuk memahami sejarah perkembangan planet bumi. Mereka dapat saja menjelaskan sejarah bumi dengan baik dan meramalkan kejadian-kejadian di masa lalu dan dampaknya di masa depan. Seorang geolog akan mempelajari proses-proses mekanisme bumi seperti tanah, longsor, gempa bumi, banjir, erupsi yang sangat berbahaya bagi kehidupan orang-orang sekitar. Maksud dari kasus tersebut adalah sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut, pasti mereka akan terlebih dahulu akan membaca dan mempelajari ekosistem di sekitarnya agar apa yang mereka perbuat atau apa yang akan mereka lakukan akan berdampak baik ya dan berdampak panjang bagi kehidupan orang-orang sekitar. Sekarang kita akan membahas yang kita bahas tadi, yaitu teknik SQ3R. Teknik ini merupakan suatu prosedur belajar yang sangat sistematik dan bersifat praktik, sehingga sangat baik untuk kepentingan membaca serta intensif dan rasional. Dengan menggunakan teknik ini, maka akan dapat membantu dalam mengambil pelajaran atau pengetahuan penting dari sebuah buku non-fiksi atau cerita fiksi yang dibaca. Pada prinsipnya, teknik ini akan sangat membantu pembaca untuk menjadi pembaca yang aktif dengan melakukan pencatatan, melakukan pengulangan, serta melakukan peringkasan dari isi bacaan tersebut. Sekarang kita masuk ke pemahaman SQ3R. Pertama adalah survei. Survei dilakukan dengan membaca atau meninjau sekilas isi dari sebuah buku dengan tujuan untuk mendapatkan kesan menarik dari buku tersebut. Sedangkan question itu adalah sebuah pertanyaan yang dilakukan atau pertanyaan yang dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Dan pembaca akan memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Ya, pada tahapan ini pembaca akan mengubah atau dapat mengubah judul, topik atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Lalu yang ketiga adalah read. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jawabannya bisa merupakan ide dari setiap paragraf. Lalu yang keempat adalah recite. Dalam tahap ini, setelah pembaca menyelesaikan bacaannya dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali atau merangkum kembali dengan kalimatnya sendiri dari setiap informasi yang sudah didapatkan. Sedangkan kalau review adalah setelah selesai membaca buku atau cerita secara keseluruhan, maka si pembaca, kita harus menyarankan untuk membaca kembali bagian-bagian penting dari teks atau cerita yang telah dibaca. Hal ini sangat penting dilakukan. Untuk apa? Untuk memperjelas pemahaman terhadap teks dari cerita tersebut.
Oke, kesimpulannya adalah, adapun survei dari buku ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, yaitu menelusuri daftar isi yang manfaatnya untuk mendapatkan keseluruhan organisasi dari buku, serta membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku. Selanjutnya adalah question. Tujuan dari question ini adalah si pembaca ya dapat mengetahui setiap detail dari bahan bacaan yang dibacanya tersebut. Ada beberapa tahap dalam membaca, yaitu pertama, cari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya. Lalu yang kedua, baca ulang petunjuk, gambar, grafik, serta garis bawah dalam bacaan tersebut. Ada beberapa tahapan dalam mereview sebuah cerita, diantaranya adalah pahami kembali bacaan secara menyeluruh, lalu kumpulkan semua jawaban. Setelah itu kita lakukan kembali untuk mereview atau memeriksa jawaban. Tahap review dapat dilakukan berkali-kali untuk membantu pembaca mengingat informasi tersebut. Oke, kita masuk ke membaca intensif. Membaca intensif pengertiannya adalah secara umum membaca intensif sebagai kegiatan membaca secara cermat, teliti, dan seksama. Model membaca intensif ini digunakan dengan tujuan membaca informasi yang ada di dalam sebuah bacaan. Dan manfaatnya dari membaca intensif itu adalah si pembaca akan menguasai isi teks atau isi materi secara mantap. Pembaca mengetahui latar belakang yang ditulis teks tersebut. Lalu pembaca juga dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks yang dibacanya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman bacaan serta mengetahui maksud dan tujuan si penulis. Oke, cukup sekian presentasi dari saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang membaca dan mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.